Geger, kabar Jessica Iskandar alias Jedar menjadi korban kasus dugaan penipuan hingga dikabarkan hartanya ludes dan berujung bangkrut. Teranyar, Jedar telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh pihak yang bernama Christopher Stefanus Budianto alias Stephen. Gugatan tersebut dilayangkan Stephen karena Jedar diduga telah menuding mantan rekan bisnisnya ini telah melakukan penipuan. Lantas benarkah pihak seteru Jedar sampai mengalami kerugian material sebesar 1.525.000.000 rupiah dan kerugian imaterial sebesar 50 miliar rupiah? Saat adiknya terbelit kasus hukum yaitu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dugaan ditipu kliennya, Erik Iskandar selaku sang kakak mengaku selalu mendukung Jedar. Dukungan tersebut dalam bentuk menguatkannya pada setiap upaya hukum yang ditempuh, juga membantu keuangan Jedar yang kabarnya materi miliknya sudah terkuras habis. Lantas benarkah Jedar juga sampai berniat menjual rumah mewahnya di Jakarta untuk mengatasi kesulitan yang dialaminya? Dan benarkah Jedar sampai jatuh sakit, bahkan orang tuanya pun menderita sakit akibat kepikiran mendengar Jedar menjadi korban dugaan penipuan? Sengitnya perjuangan Jedar dan Vincent sang suami dalam mencari keadilan membuat keduanya harus sering bolak-balik Bali Jakarta. Seperti apa jatuh bangunnya perjuangan mereka? Benarkah Jedar yang terbelit dalam kondisi demikian masih merasa beruntung karena mendapat dukungan kuat dari sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis Jessica Iskandar atau yang beken disapa Jedar resmi digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh pihak seterunya bernama Stephen. Melalui kuasa hukumnya, pihak Stephen mengaku mengambil langkah hukum tersebut karena pihaknya merasa dirugikan oleh pernyataan Jedar yang menuding Stephen sebagai penipu. Menurut Darius Situmorang selaku kuasa hukum Stephen, ada ikatan perjanjian kerjasama antara Jedar dengan Stephen kliennya, yaitu sewa-menyewa mobil, dan pihak Jedar sudah menerima keuntungan dari hasil kerjasama sewa-menyewa tersebut. Namun, pihak Stephen merasa keberatan dengan tudingan bahwa ada 11 unit mobil yang digelapkan oleh pihak Stephen. Hari Senin kemarin, yang mana kami telah resmi mendaftarkan gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudari YI dan saudara FVFF dengan menyebutkan klien kita tersebut sebagai penipu. Nah, ini yang coba kami layangkan di gugatan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait adanya penyampaian press conference-nya saudari YI dan saudara FVFF. Padahal kan kalau memang adanya penggelapan dan penipuan yang mana? Penipuan yang mana? Dan perlu teman-teman rekan-rekan media ketahui bersama pada saat mereka melakukan suatu ikatan perjanjian itu kan pasti adanya perjanjian kerjasama sewa menyewa yang mana pada saat itu dari pihak sana sudah menerima haknya dia, keuntungan dia dari hasil sewa menyewa mobil tersebut
walaupun ya adanya penyampaian mereka terkait 11 unit mobil, ada pun 9,8 M ya. Kita nggak tahu ini yang mana. Langkah hukum terhadap Jedar diambil pihak Stephen setelah pihak Jedar sebelumnya mempolisikan Stephen dengan pasal pidana bukan perdata. Melalui kuasa hukumnya, pihak Stephen mengaku menyayangkan langkah Jedar tersebut sebab hal itu membuat dirinya menderita kerugian secara materi dan non-materi. Secara materi, pihak Stephen mengaku menderita kerugian sekitar 1.525.000.000 rupiah, ditambah lagi dengan kerugian imaterial sebesar 50 miliar rupiah. Namun, meski telah menggugat Jedar, pihak Stephen sebelumnya dikabarkan menawarkan langkah damai kepada Jedar, tapi pihak Jedar meragukan niat baik pihak Stephen. Dan menurut Jedar, pihak Stephen punya hak untuk merasa tidak bersalah, namun bukti akan digelar di pengadilan. Kalau dikabulkan, kerugian material, 1.525.000.000 itu harus dibayarkan ke penggugat. Kerugian imaterial 50 miliar. Kemarin kan ada omongan dari pihak sebelah bahwa dia mau damai. Saya open untuk damai, tapi saya mau jelas gitu loh. Jelasnya tuh damainya mau kayak gimana, bentuknya gimana, perjanjiannya gimana, kan gitu. Jangan cuma keluar di media doang mau damai, tapi nggak ada niat baiknya loh untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dia bilang ya. Jadi ya, tapi pihak sebelah boleh punya hak kok untuk merasa tidak bersalah, nggak apa-apa. Kan balik lagi kan kita kan kalau bisa, mari kita gelarkan bukti-bukti kita semua, ya kan gitu. Biar lebih jelas, biar nggak usah pling-plang. Geger, Jedar digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menuding pihak seterunya telah melakukan penipuan. Seperti apa pula tanggapan Erik Iskandar atas kasus adiknya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Geger, Jessica Iskandar resmi digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh pihak yang diduga telah melakukan penipuan terhadap dirinya, mendorong kakak Jedar yaitu Erik Iskandar angkat bicara terkait kasus yang menjerat adiknya ini. Diakui Erik akibat mengalami penipuan keuangan Jedar sampai habis-habisan. Bahkan, menurut Erik, Jedar juga berencana untuk menjual rumah mewahnya di Jakarta sebagai satu-satunya solusi dalam menghadapi masalahnya. Sementara, Erik sang kakak menyatakan siap membantu kesulitan Jedar terkait apapun yang dibutuhkannya. Ya, saya selalu bilang sih sama dia, soalnya duitnya habis banget ya. Bless gitu. Saya bilang kalau kamu butuh apapun, karena gimana pun juga kan adik ya. Jedar itu sampai jual rumah di Jakarta. Kita udah di listing. Kalau dijual berarti benar dijual. Udah mau di list, ya udah di listing. Udah ngobrol sama beberapa agent. Ya kita sih dari keluarga selalu kasih support apapun yang dia harapin. Apapun yang dia rencanain untuk ngatasin masalah dia sekarang, ya kita akan support. Kita nggak akan yang kayak, oh kenapa dijual sayang, nggak bisa begitu. Ya saya juga nggak, misalkan nggak ada duit 10 miliar buat balikin, memang gimana? Iya, maksudnya banyak kenangan juga, cuma ya mau gimana ya? Ya kan? Ya mau bagaimana ya? Gitu. Iya.
Ya pasti kan Jedar juga punya kebutuhan sehari-hari gitu kan, ya kan? Ya mau bagaimana ya? Ya kita juga sebagai keluarga ya ngomongnya pasti kalau ditanya ya gimana ya, kita juga bingung mau gimana. Jedarnya juga saya rasa bingungnya udah level 10 sih, dia udah ya mau gimana ya Rik gitu, kayak selalu nanya Rik bagaimana ya gue, ntar ke depan bagaimana ya, selalu kayak gitu. Jadi kayak saya juga jawabnya bingung ya, kayak intinya saya bilang ya sabar aja, kalau memang duitnya pasti kembali. Sebenarnya sih masalah pencemaran nama baik atau apa, sebenarnya kita pun dari pihak Jedar maunya semuanya apa ya, kayak ya kalau memang salah mengakulah, ya kalau memang kamu nggak ngerasa begitu ya ngakulah, orangnya mana gitu. Sekarang si S ini mana, pertanyaannya si S ini mana, merasa namanya dicemarkan, merasa namanya digunakan atau dijelek-jelekin, dia muncul aja orangnya mana gitu, di mana orangnya. Semenjak Jedar tahu transferan palsu semua, bodong semua, orangnya udah pergi hilang entah kemana gitu. Iya, minimal ada etikat baiknya. Kalau misalkan dia ngerasa apa ya, kayak ngerasa dicemarin atau apa, si S ini ya harus muncul dulu gitu. Tak hanya habis-habisan dalam hal materi dan uang, Jedar juga mengaku dirinya bahkan sampai jatuh sakit akibat mengalami stres terjebak dalam pusaran kasus yang menjeratnya ini. Selain Jedar, orang tua Jedar pun sampai syok hingga jatuh sakit mendengar berita putri mereka yang tengah berada dalam pusaran masalah hingga harta bendanya ludes ditipu. Jedar dan Erik yang semula hendak merahasiakan masalah tersebut dari orang tua mereka justru bocor juga. Aku sempat sakit, sempat air susu aku berhenti, terus aku demam karena stres. Kepikiran, suami bilang jangan stres, kamu jangan mikirin soal kasus ini, biar saya yang bantuin kamu, pokoknya kamu tenang, urus bayi aja. Jadi suami beserta kuasa hukum yang mencari jalan yang terbaik ya buat keadilan kita. Banyak tukar pikiran, cuma ya ini sih sakitnya sakit stres sih. Ada bayi juga kan jadinya bingung gitu kan. Bayinya juga kesian jadinya, ya kan, yang mestinya misalkan menyusuin, emaknya nggak bisa nyusuin, jadi kayak uring-uringan gitu. Kesian deh. Wah, papa saya sih terpukul banget ya. Sebenarnya kita nggak mau cerita tuh tadinya kan. Jedar cerita sama saya langsung. Saya bilang udah nggak usah ngomong sama orang tua. Dan itu kita masih nggak kasih tahu orang tua. Kayaknya keluarga tuh dengernya dari seorang nonton. baru rame di keluarga, papa kaget gitu, jatuh sakit, sampai jatuh jatuh di ranjang, nggak bisa berdiri. Sekarang udah membaik ya kan, ya bersyukur, udah baik, udah baikan, tapi ya tetap nanya terus. Kalau orang tua tuh tiap hari ditanya tiap hari, Rik bagaimana Rik, karena kan Jedarnya juga nggak di Jakarta kan. Geger pengakuan Erik Iskandar bahwa Jedar sampai terkuras hartanya, bahkan hendak menjual rumah. Seperti apa pula pengorbanan Jedar dan suami bolak-balik Bali Jakarta dalam menghadapi kasus mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Geger pengakuan Erik Iskandar, kakak Jedar, terkait adiknya yang uangnya habis-habisan ditipu
hingga hendak menjual rumah mewahnya di Jakarta, derita Jedar dan Vincent tampaknya semakin berat karena harus bolak-balik Bali Jakarta mengurus kasusnya dan dalam mencari keadilan pasca dirinya justru digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh orang yang diduga telah menipu dirinya hingga hartanya habis. Jedar mengaku akan mengikuti prosedur hukum sebagai langkah terakhir setelah pendekatan kekeluargaannya kepada yang diduga pelaku tersebut gagal mencapai kata sepakat. Kalau saya sih pribadi, saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan, suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang sejelas-jelasnya, kepastian hukum buat kita. Mau gimana pun tetap ikutin prosedur hukum, karena itu yang juga berlaku di negara Indonesia dan itu juga jalur yang terbaiknya. Jadi untuk saya sendiri untuk menjadi investigator ngapain, ya kan? Jadi buat saat ini kita tetap ikutin prosedur hukum dan pengacara kita juga sangat membantu kita untuk menjalani kasus ini. Dan itu benar-benar si S ini udah dikasih waktu tuh. Kayak kayak benar-benar lu mau ganti nggak gini. Pokoknya udah ngobrol deh antara pihak Jedar sama si S ini tuh udah ngobrol. Ya bukan ngerasa diputar balik lagi ya, kita udah merasa dirugikan. Jedar juga sekarang jadi repot banget loh. Dia karena kan domisili di Bali sekarang, ya kan? Dia harus ke kantor polisi, dia harus ke Jakarta, gitu kan. Terus udah gitu kemarin juga kayak banyak deh problemnya. Jadi saya ngerasa kesian aja gitu. Jedar mah buktinya lengkap banget gitu. Makanya kan kalau misalkan sekarang kita nungguin dia nyari kan, kita juga punya deadline gitu kan. Uang ini kalau misalkan ditaruh di bank lah, anggap itu kan berbunga. Ini sekarang ditipu bagaimana sama si S. Jadi ada mobil yang memang punya Jedar ya. Itu ada 3 yang dia beli. Yang satu itu mobil Alphard yang biasa dipakai, yang tulisannya B73DAR. Ya kan? Terus ada satu mobil mini warnanya hitam. Terus ada yang dia beli baru kemarin itu yang Mercy itu loh. Saya lihat bahwa ini orang memang sudah berplanning. Udah bukannya kayak nipu sekali. Ini tuh penipuan ini berlangsungnya setahun lebih. Dalam kondisi yang kebingungan karena hartanya ludes ditipu, stres hingga jatuh sakit dan berujung dirinya juga digugat, Jedar mengaku masih merasa beruntung karena sang suami setia mendampinginya, memberi dukungan dan menguatkan Jedar sejak awal ia dililit kasus ini. Dukungan sang suami membuat Jedar masih bisa kuat hingga kini dan berjuang bertahan sembari coba mencari solusi terbaik. Beruntungnya sih aku didampingin suami yang support, jadi selama dari awal tahu kasus ini suami udah bilang sama aku, kan aku sempat air susu aku berhenti, terus aku demam karena stres, kepikiran. Suami bilang jangan stres, kamu jangan mikirin soal kasus ini, biar saya yang bantuin kamu, pokoknya kamu tenang, urus bayi aja. Jadi suami beserta kuasa hukum yang mencari jalan yang terbaik ya buat keadilan kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.